Beda dengan saufa. Kalau saufa artinya kelak, akan, tapi waktunya lama. Nah, kalau sa langsung dengan waktu yang dekat. Misalnya saakul, akan makan, maka segera akan makan. Waktunya lebih dekat, tidak lama. Maka kata Allah, fasayakfikahumullah, maka akan yakfi. Yakfi itu mencukupkan, dari kata kafa yakfi. Kafallahu wakila, kafa billahi wakila, maka cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maka yakfi dari kata kafa, kafa yakfi, mencukupkan. Kamu, maksudnya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum, mereka. Ka artinya kamu, hum, mereka. Jadi lapas ini tersusun dari beberapa kalimat, tapi disambung semuanya. Dari fa, sa, yakfi, ka, dan hum. Kalau dipecah-pecah, fa artinya maka, sa akan, yakfi mencukupkan, ka kamu, hum mereka. Maka akan mencukupkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, hum terhadap mereka orang-orang Yahudi, Allah. Artinya Allah akan melindungi, menjaga kamu wahai Nabi Muhammad terhadap permusuhan-permusuhan orang Yahudi, terhadap makar-makar orang Yahudi, terhadap niat-niat jahat orang Yahudi. Allah akan melindunginya. Dan kalau ada kalimat kafa billahi wakila, maka cukuplah Allah sebagai pelindung. Maka Allah langsung yang terjun menolong dan menjaga Rasulullah SAW, sang pencipta dan sang penguasa alam raya yang maha kuasa dan bisa melakukan apa saja terhadap dunia ini. Maka dipastikan dia akan terjaga dari berbagai macam bahaya. Maka saat ini Allah sudah menjamin Nabi Muhammad. Kata Allah, fasayakfikahumullah. Allah memberitahu bahwasanya orang Yahudi itu sudah mulai memberikan permusuhan-permusuhan, sudah menyalakan permusuhan-permusuhan dan bersiap untuk menyakiti Rasulullah SAW, membahayakan Rasulullah SAW. Tapi kemudian kata Allah, jangan takut, walaupun mereka jumlahnya banyak, walaupun mereka mempunyai tenaga yang kuat dan persenjataan yang lengkap misalnya, engkau akan dibela oleh Allah, akan dijaga oleh Allah. Maka di sini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata tafsir Asy'ari ini, ayat ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ayat ini turun menjelaskan sesuatu yang tidak terjadi, dan kemudian dengan beberapa waktu kemudian akhirnya apa yang dikatakan oleh Allah terjadi. Jadi ini termasuk mukjizat, ya, mukjizatnya Al-Quran. Nah, setelah itu ternyata betul nanti mulai muncul makar-makar sifat jeleknya orang Yahudi yang ingin terus mengacaukan kaum muslimin, dan bahkan ingin melukai Rasulullah SAW, dan bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau orang Yahudi dia berani terang-terangan, orang munafik tidak berani terang-terangan. Adapun kalau orang kafir Quraisy ya berani terang-terangan, terang-terangan melawan Rasulullah SAW, terang-terangan memusuhi Rasulullah SAW. Tapi kalau orang Yahudi tidak. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada Rasulullah SAW dengan firman-firmannya, tapi Rasulullah SAW tetap sabar menghadapi itu. Sampai kemudian di Madinah itu ada 3 kelompok orang Yahudi. Yang pertama Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, dan juga Bani Quraidah. 3 kelompok. Jadi hampir setengahnya penduduk Madinah itu adalah orang Yahudi. Dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, hampir setengah. Dan ini semuanya orang-orang Yahudi. Mereka semuanya berniat ingin mencelakai Rasulullah. Mereka benci dan tidak suka sama Rasulullah SAW, dan tidak suka pada ajaran Islam. Dan Rasulullah SAW adalah sosok Nabi yang lembut, sayang, sehingga tidak pernah
mencelakai mereka. Ketika sudah ada perjanjian, dia tunaikan janji itu. Sampai suatu hari Bani Qainuqa ini, ketika ada seorang wanita muslimah ingin membeli barang di pasar Bani Qainuqa, dan dalam riwayat saat itu orang Yahudi Bani Qainuqa itu, orang Yahudi itu menguasai pasaran, menguasai ekonomi. Pokoknya orang Yahudi itu orang yang dianggap pintar dan menguasai segalanya. Sehingga ketika kaum muslimin, seorang wanita muslimah, dia pergi ke pasar Bani Qainuqa untuk membeli sesuatu keperluan. Di sana orang-orang Yahudi Bani Qainuqa mengganggunya dan melecehkan wanita muslimah itu. Kemudian menyuruh kepada wanita muslimah itu untuk melepaskan jilbabnya. Tentunya wanita muslimah ini tidak mau. Terus diganggu supaya dilepaskan jilbabnya, tapi tidak mau juga. Akhirnya ada seorang pemuda dari Bani Qainuqa yang usil, ingin menjahili wanita itu. Sehingga ketika wanita itu lagi membeli sesuatu, pakaiannya diikat ke sebuah tempat, ke sebuah barang, sehingga pas dia berdiri kelihatanlah auratnya. Kemudian orang Yahudi semuanya yang ada di pasar tertawa semuanya, yang mengejek wanita itu, ya, melecehkan wanita itu. Kemudian terdengarlah berita itu oleh seorang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki, satu orang. Akhirnya orang ini membunuh orang yang melakukan itu. Orang Bani Qainuqa yang memperlakukan wanita itu seperti itu dibunuh oleh sahabat ini. Tapi kemudian semua Bani Qainuqa mengeroyok orang ini sampai mati. Sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Setelah dengar berita itu, lalu Rasulullah SAW menghimpun pasukan dan memerangi Bani Qainuqa. Itulah ketegasan Rasulullah SAW. Karena diawali dari pengkhianatan mereka. Mereka berani melecehkan kaum muslimin. Maka karena berani melecehkan kaum muslimin, maka kemudian Rasulullah SAW mengambil tindakan yang tegas. Kemudian diperangilah Bani Qainuqa, sampai kemudian Bani Qainuqa berdiam di bentengnya karena takut. Diperangi, kemudian dikepung beberapa hari, dan akhirnya mereka pun menyerahkan dirinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau kamu ingin selamat, tinggalkan Madinah. Akhirnya setelah itu Bani Qainuqa semuanya pergi meninggalkan Madinah. Tidak ada lagi yang tinggal di Madinah. Semua Bani Qainuqa pergi dari Madinah dan pindah ke Khaybar. Ada yang pindah ke Khaybar, ada yang pindah ke Syam. Itu Yahudi Bani Qainuqa. Masih tersisa Bani Nadir dan Bani Quraidah. Rasul tidak mengusir. Kemudian Bani Nadir juga sama, dia melakukan perbuatan yang ingin mencelakai Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat ingin meminta bantuan kepada Bani Nadir, karena saat itu ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang membunuh seseorang dari Bani Amir. Dibunuh karena dikiranya adalah orang yang pernah mengkhianati sahabatnya, sampai membunuh sahabatnya. Dikiranya, ternyata bukan. Sehingga akhirnya harus menebus, harus bayar dam, harus bayar fidyah, harus bayar diat. Nah, saat itu sudah ada perjanjian, kalau salah satu kelompok dari kaum muslimin penduduk Madinah itu melakukan perbuatan kesalahan dengan membunuh, maka harus bayar diat. Dan bayar diat ini dibayar bareng-bareng dengan semua yang tinggal di Madinah, termasuk orang Yahudi, harus membantu. Nah, saat itu Rasulullah SAW ingin minta bantuan kepada Bani Nadir. Ketika datang kepada Bani Nadir menyampaikan maksudnya, kata Bani Nadir, silakan wahai Muhammad, duduk dulu di sini. Disuruh duduk di bawah benteng, di samping benteng. Saat itu Rasulullah duduk bersama Ali dan Umar bin Khattab. Kemudian mereka masuk dulu ke rumah berbincang-bincang. Ternyata mereka merencanakan ingin membunuh Rasulullah SAW. Kemudian kata mereka, siapa di antara kalian yang mau mengambil benda ini, kemudian dibawa ke atas dan lemparkan ke bawah, mengenai kepala Rasulullah SAW sehingga Rasulullah meninggal, supaya dia mati. Inilah sifat orang Yahudi, ingin mencelakai Rasulullah SAW. Tapi fasayakfikahumullah, tapi Allah akan melindungi mereka. Kemudian ketika mereka ingin mencelakai Rasulullah SAW,
setelah mereka mengadakan rapat dadakan, ada di antara mereka orang Yahudi yang mengerti. Dia sadar, jangan lakukan itu. Nabi Muhammad pasti dikasih tahu oleh malaikat. Dia seorang nabi, dia benar-benar nabi, bukan manusia biasa. Kata mereka, pokoknya saya ingin bunuh dia. Akhirnya keputusannya adalah untuk membunuh Rasulullah SAW. Kemudian ada seseorang yang berani sampai dia membawa benda berat itu ke tempat yang paling tinggi, ya, di atap itu, dan siap melemparkan benda yang berat itu kepada kepala Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah SAW diberitahukan oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril bahwasanya Bani Nadir berniat untuk mencelakai kamu. Maka setelah itu Rasulullah SAW langsung pergi. Setelah pergi menuju Madinah, kemudian menyiapkan tentara. Kemudian mengirim surat kepada Bani Nadir. Saya kasih waktu 6 hari untuk segera meninggalkan Madinah. Kalau tidak, semua Bani Nadir akan dipenggal semuanya. Semuanya akan saya bunuh, kata Rasulullah SAW. Nah, sifatnya Bani Nadir, sifatnya orang Yahudi penakut. Ketika ada gertakan seperti itu mulai takut dia. Jadi bahaya nih, Muhammad mulai tegas. Akhirnya mulai takut. Tetapi saat itu orang munafik, didengkot orang munafik, ya, yaitu Abdullah bin Salul dan yang lainnya, dia memberikan semangat. Katanya tidak usah takut, nanti kami bela, kami pasti akan membelanya. Akhirnya mereka malah menantang perang dengan Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Rasulullah SAW memerangi mereka. Ketika Rasulullah memerangi mereka, mereka tidak berani juga perang langsung. Sehingga akhirnya dikepung oleh Rasulullah SAW selama 6 hari. Dan akhirnya mereka juga menyerah lagi. Setelah menyerah, saat itu Rasulullah SAW mengusir mereka semua. Maka kemudian semua Bani Qainuqa pergi meninggalkan Madinah. Tidak ada lagi Bani Nadir yang ada di Madinah. Semuanya pergi meninggalkan Madinah. Tinggal yang tersisa tinggal Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah juga. Jadi kalau perang Bani Nadir terjadi di tahun 2 Hijriah. Begitu pula Bani Nadir. Kalau Bani Quraidah itu terjadi di tahun 5. Kelompok-kelompok yang lain ingin memerangi Rasulullah SAW dengan jumlah yang banyak sekali. Ketika ingin memerangi Rasulullah SAW, ternyata Bani Quraidah juga berniat untuk mengkhianati Rasulullah SAW. Sehingga saat itu dalam keadaan yang sangat mencekam. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala fasyakfikahumullah. Allah menolong mereka. Allah menolong Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu selesai perang Ahzab, dilanjutkan dengan perang Bani Quraidah. Lalu mengepung Bani Quraidah sampai 25 hari. Dan akhirnya Bani Quraidah pun menyerah. Dan kemudian menyerahkan keputusan kepada kaum Aus. Dan kemudian keputusannya adalah semua Bani Quraidah dibunuh. Semua Bani Quraidah laki-lakinya dibunuh semuanya. Adapun yang perempuannya dan anak kecilnya ditawan. Itulah keputusan dari Rasulullah SAW dan ketegasan Rasulullah SAW. Maka ini semuanya adalah bukti tentang kebenaran Al-Quran. Yang mana ayat ini fasakfikahumullah sebelum terjadi pengusiran Bani Qainuqa dan Bani Nadir dan pembantaian Bani Quraidah atau pembunuhan kepada seluruh pemuda-pemuda Bani Quraidah karena sudah melanggar janjinya. Kalau tidak melanggar janji, tidak akan diapa-apakan, justru akan aman dan selamat. Tapi karena melanggar janji, maka kemudian dihukum seperti itu. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkan kamu wahai Muhammad dari mereka. Allah akan menjaga kamu wahai Muhammad dari makar-makar perbuatan jahat mereka. Wa huwas sami, kemudian dan Allah itu sami, maha mendengar apa yang mereka bincangkan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan dengan pelan-pelan tanpa kamu ketahui. Allah sami, maha mendengar. Wal alim, dan juga maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dalam hatinya. Allah maha mengetahui, dan Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui ini yang akan melindungi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya,